and welcome. We are so excited. Halo, selamat datang. Kami senang sekali Anda di sini di hari ini. Saya Dr. Rachel Brew, Director of Product Research di USANA. Sekarang kita masuk ke dalam diskusi tentang hal-hal yang bermanfaat karena saya suka dengan hal terkait mikrobioma. Dan inilah diskusi kita ya tentang mikrobioma. Berapa banyak dari Anda juga sangat mencintai mikrobioma Anda? Ya, jadi ada begitu banyak ilmuwan yang hadir. Akan nanti membahas tentang mikrobioma dan hubungannya dengan produk USANA. Pertama ada Chuck Walton. Chuck is a lead development Chuck adalah lead development scientist di USANA. Gelar masternya dalam biologi dan dia telah memimpin pengembangan beberapa produk yang Anda suka termasuk Fiber-G Active dan Digestive Active, minuman protein Digestive Active, dan juga dia memimpin riset produk di sini di USANA. Juga bersama dengan kita Mark Brown, Executive Director of Laboratory Sciences. Mark memperoleh gelar PhD-nya dalam kimia organik. Dia telah bersama dengan USANA lebih dari 15 tahun, seorang ahli terkait sains dari seluruh produk USANA. Terima kasih Mark telah hadir. Dr. Karen Wolf mendapatkan gelar medisnya dari University of Sydney. Dia juga memiliki gelar master dalam psikologi konseling. Pengalaman ini telah membuat dia salah
satu pembicara yang paling tunggu-tunggu terkait kesehatan dan wellness kebugaran, dan kita beruntung dia ada di sini bersama kita. Langsung saja kita akan memulai sesi ini. Terima kasih. Kasih Rachel, halo semuanya. Jack dan saya nanti akan bahas ini bersama-sama ya. Kami akan mulai dengan menjelaskan definisi mikrobioma. Setelah itu nanti kita membahas mikrobioma manusia dan beragam cara untuk memodulasi mikrobioma. Jadi mikrobioma adalah komunitas mikroorganisme yang ada dalam lingkungan tertentu. Saya baru kembali dari liburan di Oregon dan saya menghabiskan beberapa waktu di hutan hujan. Jadi hutan hujan ini merupakan satu model baik untuk memahami apa itu mikrobioma. Jadi di hutan ini ada serangga, ada ikan, ada burung, semuanya hidup dalam komunitas yang saling terjaga. Ini mirip dengan mikrobioma. Hanya saja alih-alih di dalam komunitas mikrobioma itu ada burung, ada hutan. Di sini malah ada fungi. Ada jamur, ada virus yang tinggal dalam lingkungan ini yang saling terhubung dan saling bergantung sama lain. Jadi di mana kita temukan mikrobioma? Jadi yang dikembangkan yang hidup dalam tempat kita bekerja. Jadi seperti misalnya desktop di tempat lain
bahkan di partikel debu itu bisa memiliki mikrobioma. Bahkan kita juga bisa temukan mikrobioma di laut. Chuck itu melakukan skripsinya terkait mikrobioma karang dan juga penyakit-penyakit diterima oleh terumbu karang. Nanti dia akan juga bahas lebih tentang hal ini dan juga ada mikrobioma di tanah. Saya ingat pertama kali waktu saya menemukan bahwa obat farmasi yang kita punya itu ternyata bersumber dari tanah. Saya awalnya merasa itu konsep yang aneh. Terus saya pelajari. Saya menyadari bahwa ada bakteria yang tinggal di tanah untuk merebut tempat tinggal. Saya jadi memahami bahwa ini bisa menjadi suatu antibiotik yang sangat luar biasa. Mereka juga menemukan bakteria di luar angkasa yang kami bawa saat kita membangun teknologi di sana dan bertahan. Kita ada loh mikrobioma di angkasa. Jadi setiap hewan di planet ini memiliki mikrobioma, termasuk anjing dan kucing. Dan Anda di sini akan mendengar mengenai mikrobioma yang tinggal di manusia pada manusia yang akan nanti dibahas oleh Chuck. Baik, tadi Mark membahas mengenai mikrobioma dan ini merupakan komunitas mikroorganisme yang ditemukan di berbagai tempat. Bagaimana dengan mikrobioma atau mikrobiom manusia? Ini merupakan kumpulan dari mikroorganisme yang tinggal pada dan di dalam kita. Beberapa faktor tentang mikrobioma. Anda tahu nggak bahwa rata-rata tubuh manusia itu memiliki 40 triliun sel mikrobial. Ini mirip dengan jumlah sel dari tubuh manusia.
Ini jumlah mikrobioma cukup banyak sekali ya dan cukup menunjukkan. Dan mikrobioma ini ditemukan di seluruh bagian tubuh. Mereka juga memiliki komunitas yang berbeda. Misalnya komunitas mikrobioma di kulit beda dengan komunitas mikrobioma di pencernaan, dan komunitas mikrobioma di mulut beda dengan komunitas mikrobioma di pencernaan atau usus. Jadi setiap mikrobioma ini juga bersifat unik, paralel dengan ukuran tubuh. Kita punya beragam komposisi. Ini seperti semacam jejak semacam sidik jari mikrobioma, dan juga komunitas ini jumlahnya terus berubah dalam kita dan pada kita. Jadi apa yang mempengaruhi perubahan kadar mikrobioma? Jadi ini termasuk dari faktor yang bisa dikendalikan dan tidak bisa dikendalikan. Yang tidak bisa dikendalikan tuh dari ibu kita, dari genetika. Tapi yang bisa juga diberikan berdasarkan gaya hidup kita, dari olahraga kita, konsumsi kita, dan juga pola tidur kita. Jadi sekarang kita lihat apa sih yang mempengaruhi kadar mikrobioma. Pertama, kita belajar bahwa mikrobioma akan berubah saat kita semakin menua. Ini merupakan pie chart tentang siklus hidup. Setiap warna melambangkan mikroorganisme. Jadi yang diwarnain biru ini namanya Fidobacteria. Sementara yang warna merah adalah mikroorganisme lain yang ditemukan di dalam pencernaan. Atau usus. Dan di awal tahap kehidupan, usus kita itu didominasi oleh bifovital bakteria. Tapi semakin kita tua, melimpahnya dan varietas dari bakteri ini berkurang, dan kemudian kelompok dari kelompok ini mulai mendominasi. Atau lain, untuk melihat bagaimana konsumsi pola makan kita
itu mempengaruhi mikrobioma. Jadi warna ini merepresentasikan kelompok bakteria berbeda dalam mikrobioma. Misalnya konsumsi serat di bagian kiri. Atas ini merupakan konsumsi yang rendah serat dan bagaimana bakteri ini dipresentasi oleh warna merah. Tapi semakin banyak serat yang kita konsumsi, dengan banyak sekali warna, ini menunjukkan mikrobiomanya juga semakin beragam. Sama halnya jenis serat yang kita konsumsi memiliki pengaruh terhadap komunitas mikrobioma di pencernaan. Jadi kemudian saat kita juga mengkonsumsi beragam jenis serat dari tanaman yang ini ditunjukkan dengan warna hijau. Misalnya kita mengkonsumsi serat dari buah. Komunitas mikrobiomanya ini direpresentasi dengan komunitas mikrobioma dalam warna merah. Nah, perubahan ini bisa berubah. Kenapa? Kenapa ini penting? Banyak sekali sains dan juga riset menunjukkan bahwa mikrobioma peran penting dalam kesehatan kita, seperti kesehatan usus, metabolisme zat gizi, kesehatan kulit, kesehatan mulut. Atau kesehatan urin. Jadi kalau kita bisa memahami bagaimana pengaruh dari konsumsi kita terhadap mikrobioma, kita bisa mendukung hal-hal yang dapat meningkatkan mikrobioma kita. Nah, bagaimana kita bisa mendukung mikrobioma kita? Yang pertama, lewat konsumsi pangan sehat yang diikuti dengan pola tidur dan pola olahraga yang sehat. Dan ini juga nanti berhubungan dengan mikroba yang akan kita coba untuk kembangkan di kulit kita atau tubuh kita. Kita semua biasanya itu tidak punya cukup
olahraga dan juga makanan yang sehat. Karena itu kita perlu menambah suplemen. Ada 3 jenis, nanti saya akan bahas. Yang akan saya mulai dengan probiotik. Apa itu probiotik? Probiotik adalah mikroorganisme hidup yang saat dikonsumsi dalam jumlah yang cukup dapat memberikan banyak sekali manfaat. Terhadap tubuh kita. Jadi ada banyak hal terkait ini. Pertama, ini harus mikroorganisme hidup, harus juga memiliki dosis yang cukup. Karakter lain dari probiotik adalah jenis bakteria yang digunakan atau strain of bacteria. Misal ini seperti ras anjingnya, ada Chihuahua, Dalmatian. Jenis-jenis anjing dan mereka terlihat berbeda, memiliki kemampuan yang berbeda, mirip dengan strain bakteria. Jadi ini tergantung dari ukuran tubuh yang dihidupi oleh bakteria tersebut. Sana memiliki 2 produk probiotik yang luar biasa. Mungkin saya sedikit bias. Bilang ini ya, tapi ini merupakan 2 probiotik terbaik yang ada di pasar saat ini ya menurut saya. Dan ini sejalan dengan yang tadi sudah kita bahas. Mereka memberikan hidup yang menyasar area-area tubuh tertentu, misalnya terkait dengan probiotik untuk kesehatan pencernaan, sementara probiotik oral itu untuk kesehatan mikroorganisme dalam mulut. Ini dosisnya didasarkan pada studi klinis atau uji klinis. Kalau Anda ingin tahu lebih lagi, kunjungi Ask the Scientist atau situs web Ask the Scientist. Anda akan belajar banyak informasi terkait produk kami. So Mark just talked about probiotics and probiotics. Tadi dia membahas mengenai probiotik dan probiotik adalah bakteria hidup. Bagaimana dengan postbiotik? Pernah dengar tidak postbiotik atau postbiotik? Ini semakin lebih umum ya, tapi terkadang ini bisa membingungkan orang. Sekarang saya akan mulai dengan definisi ilmiah apa itu postbiotik. Postbiotik adalah
preparasi dari mikroorganisme yang tidak hidup, yang mana komponennya bisa memberikan manfaat kesehatan. Ini artinya mereka sel yang mikrobia yang tidak hidup atau bagian dari sel yang memiliki manfaat. Misalnya contoh dari probiotik besar dari ekstrak-ekstrak yang memang Anda tahu tidak, di USANA juga bahkan punya produk postbiotik. Ya, jadi bakteri ini tidak diaktifasi di dalam temperatur panas ya. Jadi atau misalnya odol pemutih USANA memiliki yang namanya EDP1. Kenapa formalin digunakan? Karena dia bersifat stabil dan membantu keseimbangan dari bioflora atau flora hayati. Yang berikutnya, cara ketiga untuk bisa menambahkan mikrobioma ke dalam tubuh kita yaitu lewat prebiotik. Ini definisinya adalah substrat yang secara selektif dimanfaatkan oleh mikroorganisme host dengan memberikan benefit kesehatan. Jadi ini semacam makanan untuk bakteria. Bakteria ini suka untuk bisa hilang untuk bisa konsumsi dan makanan dan buah dan sayur mungkin adalah sumber nomor satu, dan kita dengar banyak sekali orang tidak mengkonsumsi secara cukup. Jadi kita perlu menambahkan suplemen konsumsi kita dengan suplemen probiotik yang tepat atau makanan yang telah ditambahkan dengan prebiotik. Ini merupakan beberapa contoh dari serat prebiotik. Karena saya seorang ahli kimia, nggak pas ya kalau saya nggak membahas sisi kimianya. Jadi serat ini terbuat dari struktur siklus, ada 6 anggota, dan ini merupakan zat-zat yang menghasilkan serat. Ini menghasilkan molekul serat dan terkadang ini bengkok atau lurus dan terkadang memiliki cabang dalam bentuknya. Ini bisa jadi lebih kompleks, tapi sebenarnya ini penting karena ini menentukan mikrobia seperti apa yang akan bisa bertahan dalam kondisi tertentu. Kami mempelajari hal ini, kami menginisiasi uji internal dan pengembangan prebiotik kami yaitu FiberG Active. Jason tadi sudah membahas ini dalam workshop sebelumnya. Ini merupakan campuran unik dari serat yang terdiri dari FOS, inulin, resistant starch, serat apel, serat raspberry, serat blueberry, dan gum arabic. Jadi atau gum Arab ya. Jadi sekarang Chuck akan menjelaskan studi yang telah kami lakukan untuk bisa menghasilkan campuran unik ini, dan studi yang kami lakukan untuk membuktikan kepada diri kami bahwa campuran ini tentu saja mewujudkan kinerja prebiotik ideal dalam manusia atau dalam tubuh manusia. Jadi Mark bilang bahwa FiberG telah melalui banyak uji dan menghasilkan formula seperti ini. Bagaimana kami melakukan uji ini? Pertama, kami mendasarinya dari literatur ilmiah, meneliti beragam bahan. Kami akhirnya bisa menemukan beberapa hal dari 5 campuran, dari 5 bahan ya tentu saja. Diuji dan disimulasi dalam sistem GI manusia. Nah, cara kerjanya bagaimana? Pertama, kami mulai dengan komunitas mikrobial. Ini kami mengambil mikrobia dari sampel pup manusia dan kami tumbuhkan di laboratorium menjadi semakin besar, yang akhirnya bisa persis dengan yang tumbuh ada di dalam perut. Dan juga kami tambahkan asam dari perut yang mensimulasi proses pencernaan, dan kemudian liquidnya atau cairannya ditransfer ke dalam cawan-cawan yang berbeda, seperti dalam usus itu, dalam usus besar, usus kecil, dan kami menduplikasi ini
untuk GI tract yang tersimulasi. Dengan hasil-hasil ini, kami bisa menghasilkan campuran terbaik, kembali dan meneliti lagi bagaimana itu bisa diperbaiki lebih lagi. Dari situ kami memilih bahan baru untuk menambahkan ke blend terbaik kami, menghasilkan variasi baru, dan 4 variasi diteliti lewat proses simulasi yang sama untuk mengukur kegiatan mikrobia, dan kami ukur campuran mana yang berkinerja paling baik, kembali ke lab, membuat variasi baru. Semoga Anda juga sudah cukup familiar dengan serat buah yang tadi dibahas oleh rekan saya, dan kemudian kami masukkan ke proses lewat simulator jangka panjang ini. Sebenarnya ini diteliti dalam rangkaian beberapa hari, mengukur bagaimana ini berubah dalam hitungan hari. Dan setelah kami lakukan dengan studi lanjutan, uji manusia, yang kemudian literatur dari penelitian ini kami publikasikan di bulan Juni. Ini kami adakan dengan berkolaborasi dengan University of California Davis, dan ini sebenarnya untuk mengecek di dalam Fabergé aktif dalam tubuh manusia. Ini merupakan intervensi acak, buta ganda, dan dikendalikan placebo. Dan kami memiliki 20 responden yang sehat berusia antara 18 sampai 45 konsumsi diet yang terdiri dari serat yang sangat rendah. Apa maksudnya uji acak, buta ganda, dan kontrol placebo? Jadi waktu kami mulai dengan 20 peserta, kami bagi menjadi 2 kelompok, masing-masing berisi 10 responden, yang masing-masing adalah grup A, grup B. Grup A mengkonsumsi Fabergé aktif, grup B mengkonsumsi produk placebo. Setelah 4 minggu, itu kami sebut sebagai proses pembersihan. Saat ini mengkonsumsi seperti saat mereka mengkonsumsi fiber seperti biasanya. Setelah itu masuk ke dalam fase crossover, jadi di mana penggantian ya, grup A grup B mengkonsumsi Fabergé aktif, grup B mengkonsumsi Fabergé aktif, grup A mengkonsumsi placebo. Setelah 4 minggu, studinya selesai. Dan sekarang saya akan menjelaskan proses yang akan dilalui oleh responden. Tapi sebenarnya mengenai bagaimana kami melihat mikrobioma dan juga anggota mikrobial dalam komunitas tersebut. Dalam suatu saat dalam studi ini, para peserta memberikan sampel air pup mereka, dan setelah itu kami mensampel apa yang terjadi dalam sistem pencernaan. Setelah itu kami bisa mengekstrak mikroorganisme yang kami dapatkan lewat reaksi-reaksi yang terjadi dalam lab. Setelah itu kami teliti lewat DNA sequencer untuk mendapatkan hasil-hasil. Setelah itu kami tes lagi lewat algoritma komputer, dan setelah itu kami bisa mencocokkan sequence genetik itu untuk mengetahui mikrobia apa yang ada di situ dan berapa banyak yang ada, apa yang kami temukan. Dan saya menyadari bahwa ini cukup kompleks, Anda mungkin tidak bisa paham ya, tidak bisa baca. Tapi pesan utamanya adalah saat Fabergé aktif dikonsumsi, genus Bifidobacteriumnya meningkat, bahkan 5 jenis spesies Bifidobium bakterianya meningkat. Ini artinya ini memiliki faktor positif. Kenapa ini penting? Saya bahas sebelumnya bahwa Bifidobacteria ini cukup umum dalam pencernaan, dan Bifidobacteria dianggap sebagai bakteri yang bermanfaat karena mereka itu mencerna serat, memproduksi asam lemak rantai pendek, mendukung kesehatan usus, dan juga memecah atau mensintesis beberapa vitamin. Salah satu hal utama yang kami dapatkan lewat studi ini bahwa Fabergé aktif memiliki Bifidobacteria, efek dampak Bifidobacteria yang baik. Jadi kami sudah memberikan contoh dari prebiotik, kemudian mikrobioma, postbiotik untuk yang tak hidup, dari sel, kemudian juga prebiotik. Dan dengan itu, saya akan ke Dr. Karen Wolf yang akan menjelaskan bagaimana kita menggunakan produk ini dan juga produk lain untuk menyeimbangkan mikrobiota kita.
Dan juga sebelum kita mulai, sebelum Dr. Karin mulai, kita punya ada hadiah kejutan. Jadi jangan sampai terlewatkan dan tetap berikan perhatian Anda ya. Oke, sebelum saya mulai, saya ingin kita memberikan tepuk tangan kepada para ilmuwan ini, dua orang ilmuwan ini. Terima kasih. Kami sangat bersyukur, kami sangat mengapresiasi, dan ini menjadi bagian mengapa Yusana ini sangat istimewa ya. Ya, kita melihat banyak ilmuwan ya yang hadir. Jadi kita di sini ada 18 menit countdown ya. Jadi di sini peran saya adalah menyarikan semua ilmu ini dan mengajarkan Anda bagaimana kita bisa membagikan informasi mikrobiom ini kepada pelanggan potensial Anda. Karena pada intinya mikrobioma itu adalah bagian dari semua cabang medis ya, dan Yusana ini adalah berada yang terdepan ya dari teknologi. Jadi apa yang akan saya jelaskan ini dari hub Anda. Dan saya mengajarkan kepada tim saya, dan saya ingat ya, pada saat saya mulai, ini akan menjadi 18 tahun di Yusana ya, karir saya malang melintang. Jadi kalau Klassen, jadi kita ambil katalog produknya, dan kita untuk setiap produk kita belajar 1 sampai 3 poin. Jadi kita nggak perlu tahu semuanya, tetapi kita fokus ke 1 sampai 3 poin dan kita ingat di luar kepala. Jadi itu bagaimana saya bisa lulus dari FK Fakultas Kedokteran itu, yaitu saya dengan adanya ingatan di luar kepala atau memorisasi. Jadi saya akan menjelaskan 4 area atau kategori dari portofolio produk Yusana yang terkait dengan mikrobioma, dan ini kita akan membahas bagaimana Yusana mendukung mikrobioma yang sehat. Jadi kita akan ke higienitas oral atau mulut, kemudian mood dan relaksasi, karena stres itu memiliki dampak yang besar terhadap mikrobioma dan kesehatan pencernaan dan diet yang sehat atau makanan yang sehat ya. Saya akan bahas satu persatu, dan ini berasal dari hub. Jadi ini sesuai compliant ya. Jadi ini memenuhi unsur kepatuhan. Jadi saya harusnya ada satu ya. Saya mungkin ada yang ketinggalan. Oke, jadi kita punya ke oral care ya, kesehatan mulut. Jadi ada 700 spesies bakteria ini hidup di mulut kita. Jadi saya takjub ya, dokter gigi dan juga dental hygienist ya, yang perawat kesehatan gigi. Jadi kalau Anda tahu dokter gigi ini bisa menjadi associate atau affiliate di sana yang cocok, yang sesuai sekali. Jadi produk pertama ini adalah Yusana Whitening Toothpaste, pasta gigi pemutih. Jadi kita sudah bahas prebiotik, probiotik dan postbiotik ya. Jadi ini suatu yang unik. Jadi sebagai perusahaan dapat mengajarkan ilmu di baliknya ya. Jadi kenapa ada postbiotik? Jadi mungkin ya kita bisa. Jadi ini yang ingin saya sarankan ya kepada Anda ya. Saya akan berikan hal yang praktis. Jadi kalau misalkan Anda mau posting ke sosmed, kita mengirim SMS. Ini saya baru saja menghadiri workshop terkait dengan mikrobioma, dan saya belajar bahwa pasta gigi pemutih ini mengandung postbiotik yang ini menarik impurities atau ketidakmurnian, yang dengan hal ini bisa membersihkan lebih dalam. Jadi ini bebas fluorida, dan ini ya seperti, dan ini juga ada mengandung mentol untuk napas segar, kemudian bahan-bahan organik, dan tidak ada warna-warna, tidak ada warna artifisial atau pemanis dan perisa artifisial ya. Jadi tidak ada warna gula pemanis ataupun perisa artifisial. Jadi di sini kemudian kita juga ada oral probiotik ya, probiotik yang bisa diminum ya. Ya, wah, rasanya nggak banyak nih antusiasmenya nih. Jadi mudah-mudahan ini bisa berubah ya. Jadi ini adalah
jenis probiotik yang kuat, yang tangguh ya untuk gigi dan gusi yang sehat. Jadi bagaimana cara konsumsinya? Ya? Ini juga bisa dikonsumsi oleh remaja, ya kan? Nafas segar remaja. Jadi biasanya ini saya simpan di sisi kasur saya. Jadi setelah kita gosok gigi, kemudian kita ini aja ya, kita masukkan ke dalam mulut, kemudian kita coba gerakan di mana-mana di ini kita selama menyentuh gigi dan gusi kita selama 3-5 menit ya. Yang kemudian kategori kedua adalah kesehatan pencernaan. Kita sudah belajar banyak sekali dari Fiber G Active. Dan saya belajar banyak cara alternatif ya untuk mengkonsumsi ini ya. Jadi biasanya saya masukkan dalam smoothie. Tapi kalau sebelumnya ada ide-ide lain untuk mengkonsumsi Fiber G Active, kita bisa masukkan ke minuman non soda ya. Misalnya air, teh, kopi. Jadi memang ini ada banyak cara-cara kreatif untuk mengkonsumsi ini karena ini adalah prebiotik. Jadi saya ada tantangan nih buat Anda. Ingat kan, kalau tadi saya menyentuh memorisasi, kalau kita mengingat sesuatu di luar kepala, kita pikirin lagi dan kita utarakan dengan lantang ya. Jadi tantangan saya adalah Fiber G Active ini memberi makanan dan mempertahankan atau menjaga kesehatan mikrobioma gut kita ya. Memberi makan dan menjaga mikrobioma pencernaan kita. Ya, sekarang tolong ditulis ya, dicatat. Dan karena kita sekarang di USANA, kita mendukung satu sama lain. Jadi mungkin Anda sapa orang yang tidak kenal, coba Anda bilang, tahu nggak sih Fiber G Active itu feeds and sustain your gut microbiome. Jadi itu memberikan nutrisi ya, memberi makan dan menjaga kesehatan atau menjaga mikrobioma kesehatan pencernaan Anda. Dan slide ini akan selalu tersedia, Anda bisa akses 30 hari setelah konvensi ini. Jadi kita di sini live, tetapi kita juga dapat mengakses platform virtual selama 30 hari ke depan. Ya, jadi pastinya Anda ingin referensi lagi, Anda ingin baca lagi ya. Jadi Anda bisa mencari detailnya di sini. Dan prebiotik dan blend dari prebiotik dari serat larut dan tak larut yang tadi Anda sudah simak sebelumnya, dan juga tidak ada pemanis atau bahan buatannya di sini yang di sini. Ini yang akan coba ini ada hal yang akan saya ubah ya, dari sebagai bagian dari start something saya. Siapa lagi yang berpikir bahwa Fiber G Active itu hanya mau buat smoothie aja? Ya, saya harus, kalau misalnya memang Anda tidak yakin, ada ilmu, ada sains ya di baliknya, ini memberi makan pada mikrobioma kita ya. Ini kita bisa tambahkan sekali sehari ke dalam makanan kita ya, ke dalam diet kita. Dan tentunya sangat membantu kesehatan. Kemudian juga ada protein drink ya, kesehatan minuman protein ya, seperti kalau misalkan Anda dengar sebelumnya, yang saya yakin pasti ini di stream secara virtual. Kalau belum, silakan tonton. Karena ini ada paparan yang menarik sekali untuk minuman ini. Jadi saya fokus ke Nutrimil, tetapi minuman protein kesehatan pencernaan ini memiliki enzim pencernaan. Ini mudah diserap untuk tubuh. Kemudian juga tidak ada gula, kemudian ada protein yang berbasis tanaman sejumlah 10 gram, juga ini memiliki kandungan glikemik rendah ya. Jadi di media center ini ada resep untuk minuman ini ya. Jadi kayaknya kita supaya rasanya lebih enak, kayaknya kita harus modifikasi dikit-dikit ya. Ada resep, kita bisa masukkan alpukat misalnya supaya rasanya lebih creamy. Jadi silakan Anda login ke media ke center itu ya. Kemudian kita yang produk yang sudah lama ini ada USANA probiotik. Ini kita bisa bawa bepergian. Ingat gak sih kalau kita probiotik itu harus disimpan di kulkas ya. Kalau misalkan di kulkas, jadi tidak bisa kita konsumsi kapan saja kan.
kita bisa buka terus langsung masukkan ke mulut, kita bisa minum ya supaya ini. Jadi ini adalah memodulasi respon imun alami tubuh. Jadi ini penting sekali ya, dan ini memiliki bakteria yang berbentuk kolonia. Jadi ini untuk memenuhi kebutuhan prebiotik Anda. Kemudian juga di sini ada enzim pencernaan. Jadi orang-orang ada yang bingung yang antara digestive enzyme dan probiotik. Ini beda ya produknya ya. Jadi ada probiotik, ini adalah bakteri hidup. Jadi kalau digestive enzim ini memecahkan makronutrien menjadi bentuk yang bisa atau mudah dicerna. Sehingga kalau misal kita bisa menyerap makanan lebih baik, menyerap nutrisi atau gizi lebih baik ya. Jadi ini juga kalau Anda punya masalah dengan laktosa, ini membantu ya. Dan biasanya ini biasanya saya disimpan di dompet saya. Saya konsumsi ini dengan makanan terutama kalau yang pedas ya. Dan ini juga mudah ya untuk dibagikan. Kalau misalnya kita lagi di restoran ya, waktu itu saya pernah di restoran Thailand waktu itu. Oh ini nggak pedas. Ya, saya pernah sekali ya. Saya bersama suami saya Steve di Sydney di sebuah restoran Thailand, dan hostnya ini dan tuan rumahnya ini bawa kita ke restoran Thailand, dan pemiliknya ini katanya dibilang ini nggak pedes kok ya. Kemudian kita makan, ini saya keringetan ya, dan saya minum 2 pil digestive enzyme ini ya, kalau misalkan nanti akan ada masalah dengan makanannya atau kalau misalnya terlalu pedas ya. Jadi ini berguna sekali ya kalau misalkan Anda simpan 1 atau 2 di dompet, dan kita bisa bagikan kepada orang-orang yang ada di meja Anda. Jadi kemudian sekarang saya akan bicarakan terkait dengan stres. Jadi lini produk mood and relaxation. Jadi ini adalah yang pertama adalah pure rest. Nah, ya ini ingat ya, ini mempromosikan atau memudahkan tidur yang alami dan juga siklus tidur dan bangun kita. Di sini adalah tidak ada gulanya dan ini mudah larut ya. Ini juga membantu untuk mempromosikan fungsi imun tubuh dan juga mendukung pertahanan antioksidannya. Jadi di sini ini dia membantu untuk mempromosikan fungsi imun tubuh dan juga mendukung pertahanan dari antioksidannya. Apakah saya boleh mengatakan ya hal tersebut ya. Jadi kalau saya ditanyakan, jadi saya bisa mengajarkan Anda akan hal-hal yang Anda bisa katakan, saya sampaikan. Jadi Anda tidak perlu ada kebingungan ya, walaupun ini dari hub, tapi mudah-mudahan ini bisa membantu di sini. Saya mengajarkan ada 3 fast ya, fakta-fakta yang cepat, fakta-fakta yang mudah ya diambil dari produk tersebut ya. Jadi di sini adalah pure rest. Dan kalau ada yang membawa calm response, ya saya tinggalin di rumah nih. Jadi ini adalah stick ya. Ini mempromosikan suatu kenyamanan ya, well-being ya. Ini saya tidak istilahnya, bahasanya bukan mencegah stres ya atau menghindari stres ya, tapi ini juga bahasanya itu untuk well-being ya. Kemudian yang kedua adalah ini ada blend yang unik dari minyak esensial yang dikenal dengan efeknya yang relaksasi, yang ini memberikan rasa tenang ya. Kemudian ya saya lupa ya bahwa ini ya. Yang ketiga adalah stress relief ya. Ini adalah produk ashwagandha. Ini 2 kali sehari, ini membantu tubuh untuk beradaptasi. Jadi kita hati-hati dengan bahasa kita ya. Kita ini membantu beradaptasi terhadap perasaan dari stres dan juga rasa gugup ya, yang mungkin kadang-kadang ya, dan juga ini mendukung kenyamanan emosional dan mental Anda ya.
kesehatan emosional dan mentalnya. Jadi dan gaya hidup kita, apapun yang kita lakukan ini mempengaruhi mikrobioma, dan mudah-mudahan ini bisa membantu Anda. Dan yang terakhir, yang kita kasih makan ke mikrobioma, tentunya itu yang membuat suatu perbedaannya. Dan saya suka menjalankan program riset saya, dan yang saya gunakan, ya update saja, saya mengonsumsi Nutrimilk Free Active Jumpstart Kit. Jadi ini yang saya konsumsi sehari-hari. Jadi Nutrimilk Free ini sudah tidak ada. Jadi untuk yang gluten free, yang soy free, ini ada di sini ya, Jumpstart Kit ini. Jadi saya konsumsi Senin sampai Jumat. Kemudian ada sisa produk ya, mungkin 1 atau 2 kali sehari. Jadi dari bisa 5 hari terus sudah selesai, tapi ada ekstra produk ya. Jadi ada probiotik dan juga ada metabolism plus di bundling ini ya. Dan ini adalah cara yang luar biasa untuk memulai gaya hidup yang holistik. Dan kalau misalkan Anda membentuk kelompok ya, misalkan Anda sudah ada kelompok dan ini kita ingin coba segarkan kembali ya, mungkin kita bisa tambahkan edukasi terkait dengan mikrobioma. Kita mungkin bisa ada edukasi, kita bisa lihat di hub ya, terkait dengan perawatan mulut misalnya, mikrobioma di mulut, atau mungkin digestive enzyme ya, enzim pencernaan. Jadi yang bukan bagian dari kit ini menjadi suatu peluang bagi kita untuk membahas mikrobioma dengan cara baru. Ya, jadi saya harap, jadi ini PR Anda ya, kemudian Anda bisa membahas terkait dengan memberi makan dan menjaga mikrobioma dengan produk apa? Ya betul ya. Baik, terima kasih. Saya senang sekali dan saya yakin kita ada door prize ya di sini ya. Ada lucky draw. Baik, terima kasih Dr. Karen Walls. Ya, kita berikan tepuk tangan lagi untuk beliau. Paparan yang luar biasa. Ya, memorisasi. Ya, salah satu pelajarannya. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang hadir. Dan ini adalah akhir dari wawasan terkait dengan mikrobioma. Seperti yang sudah saya sampaikan, kita ada hadiah kejutan. Ini unik. Ya, jadi di penelitian pengembangan kita selalu terus-menerus mengembangkan produk baru dan konsep produk baru, dan ini tidak semuanya ini diluncurkan. Jadi dari satu produk yang diluncurkan mungkin ada satu lusin di belakangnya yang tidak diluncurkan, tetapi terkadang kita ingin mendapatkan umpan balik dari produk-produk ini yang masih dalam pengembangan. Ini disebut sebagai future lab product. Ini masih dalam berupa konsep, belum diluncurkan atau mungkin tidak akan diluncurkan, tapi ini memiliki nilai yang berharga dan saya ingin mendapatkan umpan balik dari Anda. Dan untuk hal ini saya ingin mengundang Kyle May sebagai marketing manager. Ya, gimana kabar ya semuanya? Kita bersenang-senang. Seperti yang disebutkan oleh Rachel, kita memiliki tim yang hebat di sana, dan marketing tim kita dan lead bank kita ini bekerja bersama dengan erat ya untuk pengembangan produk ya. Dan ini adalah 2 tim yang hebat, dan kita juga ada anggota lain yaitu Anda. Like Rachel said, with these products, seperti yang disebutkan oleh Rachel, dengan produk-produk ini memang luar biasa dan fantastik. Jadi ini didukung oleh sains dan marketing. Ini bilang orang-orang akan mengonsumsi ini, tapi juga ada yang bilang, oh saya mau beli, dan itu kalian lah. Jadi saya mau ada 6 sukarelawan. Jadi Anda, oke. Jadi Anda dalam benak Anda pilih 1 sampai 10 ya. Dan Anda jururkan tangan Anda ke atas ya, angkat tangan Anda ya. Saya akan, ya oke, angka. Dan kalau misalkan ada, kalau misalkan Anda punya nomor itu, kalau Anda pilih, Anda maju ke depan ya. Sabar dulu. Jangan. Kembali ke, kalau saya belum nyebut nomor apapun ya. Ya, kita tidak ingin ada yang dituntut ya. Saya memberikan angka 6. Nah,
Jadi 6 orangnya, 6 orang pertama ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Oke, kebanyakan. Kita hanya butuh 6 orang saja. Ya, 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 nih rupanya. Sepertinya ada yang mengendap-endap belakang saya nih. Oke, saya akan memberikan pertanyaan. Kalau Anda benar, Anda akan menjadi bagian yang istimewa dari pengembangan produk Usana. Oke, siap? Kapan Usana itu didirikan? Tahun 92. Iya benar nih, tanpa bantuan siapapun bisa jawab ya. Anda menerima kotak dari Booster C-Shot yang bisa dibeli di convention app ya. Oke, saya punya pertanyaan nih buat Anda nih. Siapa yang mendirikan Usana? Dr. Myron Wentz. Iya benar. Ya, selamat ya. Untuk hadiah ini juga kotak dari Booster C-Shot. Nah, saya akan berikan pertanyaan sulit nih. Di mana Usana home office itu lokasi? Salt Lake City. Iya betul. Jadi Anda penerima dari Rev3 Booster Shot yang juga bisa dibeli di Convention App, aplikasi Convention ya, konvensi. Ada satu nih pertanyaan, ada siapa pegawai favorit, siapa pegawai Usana favorit Anda? Iya bener banget. Anda juga menerima Rev3 Booster Shot ya. Dan ini yang pertanyaan terakhir ya, pertanyaan sulit untuk Anda. Saya pikir dulu. Siapa atlet Usana yang paling keren? Bisa dalam bahasa Tagalog? Tiana? Ya, oke. Oke, saya percaya deh. Dan dia juga menerima Booster C. Dan buat Anda, buat kamu nih. Oh, ini sulit nih. Apa produk favorit di sana Anda? Oh, produk ya Oral Probiotic. Oke. Oke, ya coba tunjukkan semua produk yang ini ya. Ini adalah produk masa depan yang Future Lab yang bisa dibeli di aplikasi Convention. Jadi ini memang manis sehingga ada banyak bahan-bahan yang dimasukkan ya, yang dan juga dengan metode untuk Rev3. Jadi ini adalah 2 opsi dan kalau Anda membeli ini dan di sini ada QR code-nya. Kalau Anda membeli ini, scan dengan HP Anda, ini akan ada survei di mana kita akan meminta umpan balik Anda dari produk ini. Ini penting buat kami untuk menentukan bagaimana kita bisa meluncurkan produk ini di market ya, di pasar selanjutnya.